hari ini dan teman-teman yang saya sayangi. Jadi di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program Kartu Prakerja. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Monidia Salsabila sebagai moderator dan pemateri. Nama saya Aulia Putri sebagai pemateri. Nama saya Amanda Gutawa Putri sebagai pemateri. Nama saya Anagan Safira sebagai pemateri. Saya Dea Miranda sebagai pemateri. Saya Minta Barsa sebagai pemateri. Ada 8 pokok bahasan yang akan kami bahas pada hari ini. Langsung saja latar belakang yang akan dijelaskan oleh Aura. Baik, sebelum lanjut ke pemateri, di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu tentang latar belakang. Latar belakang di sini tinggi angkanya pengangguran dan kesenjangan keterampilan mendorong pemerintah untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Yang pertama itu ada tujuannya, yaitu meningkatkan kompetensi, produktivitas serta daya saing tenaga kerja agar siap menghadapi tantangan dunia kerja yang modern. Jadi tujuannya di sini bukan hanya sekadar memberi uang, tetapi lebih membekali masyarakat dengan pelatihan kerja online dan sertifikat yang untuk keterampilan. Dengan begitu, masyarakat itu bisa untuk naik level kemampuan dan juga bahkan bisa membuka usaha sendiri atau bisa disebut dengan UMKM. Yang kedua itu ada sasaran. Di sini sasarannya masyarakat usia produktif, pencari kerja, serta pekerja yang terdampak PHK, dan juga pelaku usaha kecil yang ingin meningkatkan keterampilannya. Nah, artinya di sini program ini menyasar banyak kalangan, termasuk dengan bukan cuma pengangguran. Jadi termasuk anak muda yang baru lulus, pekerja yang kehilangan pekerjaan karena pandemi atau efisiensi, dan juga pelaku UMKM yang ingin memperdalam skill seperti digital marketing atau manajemen keuangan. Untuk dasar hukumnya di sini berdasarkan Perpres Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program Kartu Prakerja. Untuk pemateri selanjutnya saya silakan Mbak Amanda. Baik, selanjutnya teori. Teori yang kami gunakan adalah teori human capital atau pengembangan kompetensi. Menurut Wahyuni et al. 2015, teori human capital merupakan konsep yang berkaitan dengan upaya pengembangan sumber daya manusia melalui proses pelatihan, pendidikan, dan berbagai inisiatif profesional yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, nilai, serta aset sosial individu. Peningkatan tersebut diharapkan dapat berkontribusi terhadap kepuasan dan kinerja karyawan, yang pada akhirnya berdampak positif pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Sedangkan menurut Anso, dalam Wahyuni et al. 2015, human capital terdiri atas 6 komponen utama, yaitu model intelektual capital, model emosional capital, model social capital, model ketambahan adversity capital, model moral capital, dan model kesehatan health capital. Dari human capital ini relevan dengan Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang program Kartu Prakerja, karena keduanya berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan. Program ini merupakan bentuk investasi pemerintah dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan kerja masyarakat. Sejalan dengan teori human capital, pengembangan kompetensi tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, daya saing, serta kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya adalah formulasi program Kartu Prakerja yang akan dijelaskan oleh Anabel. Baik, di sini saya akan menjelaskan formulasi program Kartu Prakerja. Formulasi kebijakan program Kartu Prakerja berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja. Ada 5 tahap formulasi program Kartu Prakerja. Yang pertama ada identifikasi masalah, kesenjangan kompetensi, pengangguran tinggi, dampak pandemi terhadap produktivitas. Yang kedua ada perumusan tujuan, meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan kewirausahaan bagi pencari kerja, pekerja terdampak PHK, dan pelaku usaha kecil. Yang ketiga ada alternatif kebijakan, dipilih model welfare to work atau pelatihan daring, insentif. Yang keempat ada persaingan program, pendaftaran online, seleksi peserta, pelatihan digital, dan insentif pasca pelatihan.
Komite Cipta Kerja diberi wewenang menyesuaikan kebijakan selama pandemi. Dan selanjutnya, tugas Komite Cipta Kerja. Komite Cipta Kerja merupakan lembaga utama yang bertanggung jawab dalam perumusan dan pengadilan kebijakan program Kartu Prakerja. Komite Cipta Kerja mempunyai tugas yaitu perumusan dan penyusunan kebijakan program Kartu Prakerja, serta melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Kartu Prakerja. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dea. Selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi program Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja bertujuan meningkatkan keterampilan tenaga kerja, namun pandemi COVID-19 menuntut penyesuaian kebijakan. Pemerintah memprioritaskan pekerja sektor informal dan pelaku UMKM yang terdampak. Anggaran meningkat hingga 20 triliun tetapi menimbulkan tantangan seperti penyaluran dana, pelatihan online, dan pengawasan. Pemerintah perlu menegaskan bahwa program ini adalah insentif pelatihan, bukan bantuan tunai. Keberhasilan program bergantung pada kebijakan yang tepat, pelaksanaan efektif, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nina. Selanjutnya ini ada evaluasi program Kartu Prakerja. Tujuan evaluasi untuk menilai efektivitas program dalam meningkatkan kompetensi peserta kesesuaian pelatihan dengan kebutuhan kerja serta dampaknya terhadap pengurangan pengangguran. Ada juga aspek yang dievaluasi. Yang pertama itu adalah pencapaian tujuan program. Pelatihan mampu meningkatkan keterampilan di bidang digital marketing, kewirausahaan, dan manajemen keuangan. Namun belum merata karena kendala akses internet di daerah. Yang kedua itu ada kepatuhan terhadap standar pelayanan. Masih ada masalah klarifikasi peserta dan kualitas pelatihan yang belum sesuai standar. Sebagian lembaga memberi materi terlalu umum. Yang ketiga itu ada tingkat kepuasan peserta. Peserta umumnya puas dengan akses dan insentif, tetapi manfaat jangka panjang belum maksimal karena dana banyak digunakan untuk kebutuhan konsumsi. Selanjutnya itu materi dari Anda. Selanjutnya peran pemerintah dalam program Kartu Prakerja. Yang pertama itu menyusun dan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 sebagai dasar hukum program Kartu Prakerja sekaligus mengatur arah kebijakan dan pendanaan nasional. Yang kedua itu mengkoordinasikan kementerian dan lembaga terkait agar pelaksanaan program berjalan efektif dan sesuai tujuan nasional. Yang ketiga itu mengatur sistem pendaftaran peserta, pelatihan digital, serta penyaluran insentif di bawah pengawasan pemerintahan pusat. Dan yang keempat itu membantu sosialisasi program, data calon peserta, serta berkoordinasi dengan lembaga pelatihan lokal. Dan yang terakhir itu melakukan pengawasan dan evaluasi nasional agar pelaksanaan program berjalan dengan sesuai kebijakan. Selanjutnya tantangan dan peluang yang akan dijelaskan oleh Manda. Baik, selanjutnya ada tantangan dan peluang dari program Kartu Prakerja. Tantangan sendiri ada 3, yaitu perubahan kebutuhan pasar tenaga kerja. Di era new normal ini, menuntut tenaga kerja memiliki kemampuan digital dan adaptif untuk terhadap perubahan teknologi. Contohnya seperti sektor pemasaran kini lebih membutuhkan tenaga kerja yang menguasai digital marketing, data analis, dan content creator dibandingkan metode pemasaran konvensional. Oleh karena itu, Kartu Prakerja perlu menyediakan pelatihan seperti pemasaran digital, desain grafis, atau manajemen media sosial agar sesuai dengan kebutuhan industri modern. Kemudian juga keterbatasan akses dan infrastruktur digital. Tidak semua peserta Kartu Prakerja memiliki akses internet yang memadai, seperti di daerah terpencil. Kondisi ini tentunya menghambat mereka mengikuti pelatihan daring secara optimal. Contohnya yaitu peserta di daerah tersebut sering mengalami gangguan jaringan atau kesulitan mengakses materi video pembelajaran. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah dapat bekerja sama dengan penyediaan layanan internet atau membuka pusat layanan offline berbasis komunitas di daerah dengan keterbatasan infrastruktur. Kemudian efektivitas pelatihan. Efektivitas pelatihan Kartu Prakerja perlu diukur dari sejauh mana peserta dapat menerapkan keterampilan yang diperoleh di dunia kerja.
Misalnya, meskipun banyak peserta telah mengikuti pelatihan kewirausahaan, sebagian belum mampu mengembangkan usaha secara berkelanjutan karena kurangnya pendampingan pasca pelatihan. Oleh sebab itu, diperlukan sistem monitoring, evaluasi, serta pendampingan lanjutan agar hasil pelatihan benar-benar meningkatkan kompetensi dan daya saing peserta di pasar kerja. Selanjutnya, ada peluang program Kartu Prakerja. Pulang sendiri, yang pertama ada penguatan fokus pada keterampilan digital. Program Kartu Prakerja memiliki peluang yang strategis untuk memperoleh fokus pada pengembangan kompetensi digital yang semakin dibutuhkan di era sekarang, seperti e-commerce, data analis, serta artificial intelligence. Peningkatan pelatihan di bidang ini akan memperkuat daya saing peserta di pasar kerja yang berbasis teknologi. Kemudian kolaborasi dengan sektor industri dan platform digital. Kemitraan antara Kartu Prakerja dengan sektor industri dan berbagai platform digital menjadi langkah penting untuk memastikan relevansi dari materi pelatihan. Melalui kerjasama ini, peserta dapat memperoleh pelatihan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan aktual dunia kerja. Kemudian yang terakhir ada optimalisasi platform pembelajaran daring. Pengembangan platform pembelajaran daring yang interaktif, adaptif, dan mudah diakses akan meningkatkan tingkat partisipasi peserta serta efektivitas proses pembelajaran. Inovasi dalam desain dan metode penyampaian materi ini dapat mendorong keterlibatan aktif peserta dan memperkuat hasil pelatihan. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian pemaparan dari kami. Kami membuka sesi tanya jawab. Bagi kelompok yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, Sri. Baik, perkenalkan saya Sri Sukarti dari kelompok 7 ingin bertanya bagaimana relevansi teori human capital dengan implementasi program Kartu Prakerja sebagaimana diatur dalam Perpres nomor 36 tahun 2020. Baik, terima kasih. Pertanyaannya kami diskusikan terlebih dahulu. Penerapan teori tersebut dalam kebijakan publik, di mana pemerintah berperan sebagai investor utama dalam pembangunan modal manusia melalui pelatihan digital dan insentif pasca pelatihan. Dengan demikian, teori human capital menjadi dasar konseptual yang memperkuat orientasi Kartu Prakerja sebagai strategi pembangunan sumber daya manusia yang opsional. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sri, yaitu pertanyaannya bagaimana relevansi teori human capital dengan implementasi program Kartu Prakerja sebagaimana diatur dalam Perpres nomor 36 tahun 2020. Jadi jawaban menurut diskusi kelompok kami, yaitu teori human capital menekankan pentingnya investasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, serta pengembangan keterampilan. Relevansinya dengan program Kartu Prakerja terletak pada tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan daya saing tenaga kerja Indonesia. Program ini merupakan wujud konkret dari penerapan teori tersebut dalam kebijakan publik, di mana pemerintah berperan sebagai investor utama dalam pembangunan modal manusia melalui pelatihan digital dan insentif pasca pelatihan. Dengan demikian, teori human capital ini menjadi dasar konseptual yang memperkuat orientasi Kartu Prakerja sebagai strategi pembangunan sumber daya manusia nasional. Selanjutnya adalah kesimpulan. Program Kartu Prakerja adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja. Program ini sudah cukup efektif, tetapi perlu diperkuat lagi dari sisi akses, kualitas pelatihan, dan kerjasama antar pihak agar hasilnya lebih merata dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata.